Sahabat yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen tidak mengetahui mengenai kedatangan Yesus kedua kali, sehingga seringkali mereka tertipu dengan pengakuan para hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Ada yang berkata Yesus sudah datang di dalam awan dan dia melihat sendiri kedatangannya. Ada lagi yang berkata Yesus sudah datang dan mengatakan kepada orang lain bahwa hanya kepadanya sajalah kedatangannya dinyatakan. Yang sering terjadi, ada orang yang berani berkata tentang waktu dan saat secara spesifik mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Apakah memang seperti itu yang dikatakan Alkitab mengenai kedatangan Yesus kedua kali? Mari kita lihat penjelasannya agar kita tidak mudah disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe dan menekan tanda lonceng notifikasi ya, agar bisa mendapatkan video terkini dari channel kami dan juga agar orang lain diberkati. Terima kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa ada banyak hal yang diajarkan Alkitab mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Di Alkitab, ada 3 kesaksian yang perlu kita ketahui mengenai kedatangan Yesus kedua kali, yaitu pertama, kesaksian Yesus sendiri mengenai kedatangannya kedua kali yang dicatat para muridnya. Kedua, kesaksian 2 orang berjubah putih. Dan ketiga, kesaksian para rasul. Alkitab berkata bahwa kalau hanya satu saksi saja, maka tidaklah cukup untuk memberikan keterangan atas sesuatu hal. Bilangan 35 ayat 30. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. 2 Korintus 13 ayat 1. Nah, di sini sudah lebih dari satu saksi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh mereka yang sudah diberitahu mengenai kedatangan Yesus kedua kali, baik melalui penglihatan, ilham roh, dan pewahyuan yang merupakan saksi yang sah yang dicatat Alkitab di Perjanjian Baru. Mari kita lihat ayat Alkitabnya. Yang pertama, kita lihat perkataan-perkataan Yesus mengenai kedatangannya yang kedua kali. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 21 ayat 22 sampai 23. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Markus 13 ayat 33 berkata, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Matius 24 ayat 27, "Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia." Matius 16 ayat 27 berkata, "Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Kesaksian yang kedua, dikatakan bahwa ada perkataan 2 orang berpakaian putih pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 mencatat demikian. "Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang ketiga, kesaksian para rasul yang disebutkan di bawah ini. Pertama, kesaksian Petrus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19-21 mencatat,
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." 2. Kesaksian Paulus 1 Tesalonika 4 ayat 15. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal." 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." 2 Tesalonika 1 ayat 7-10 mengatakan demikian, "Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai." Ketiga, kesaksian penulis surat Ibrani. Di dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Ibrani 10 ayat 37 mengatakan, "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya." Keempat, kesaksian Yakobus. Yakobus 5 ayat 7 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan." 5. Kesaksian Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 28 mengatakan, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin." Yang keenam, Yudas mengutip nubuatan Henokh untuk menunjukkan bahwa Yesus akan datang disaksikan oleh umum. Di dalam Yudas 1 ayat 14-15 dikatakan juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan." Sahabat yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat Alkitab di atas jelas bahwa bukti Alkitab mengenai kedatangan Yesus kedua kali cukup jelas dan cukup memadai, sehingga kita dapat berpedoman memakai Alkitab untuk hal ini. Dari perkataan Yesus dan juga kesaksian para rasul yang dicatat Alkitab, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama,
Yesus akan datang sendiri kedua kali secara fisik. Yang kedua, dia datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Yang ketiga, dia datang disaksikan banyak orang. Yang keempat, dia datang penuh kemuliaan disertai para malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dia telah menyaksikan kedatangan Yesus kedua kali sendirian tanpa ada orang lain yang mengetahui kedatangannya, berarti dia berkata bohong. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia sudah diberitahu tentang hari, bulan, dan tahun kedatangan Yesus kedua kali, sudah pasti dia berdusta. Jadi jangan pernah percaya kepada siapapun perihal kedatangan Yesus kedua kali, kecuali kepada apa yang dikatakan Alkitab. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.